make some more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea dari kelas Puli PS2, dan dalam PJJ Ekonomi hari ini saya akan memposisikan diri saya sebagai manajer personalia dan akan memberikan motivasi kepada karyawan saya apabila perusahaan terjadi kebangkrutan. Segala hal yang saya sampaikan pada hari ini bertujuan untuk mengubah mindset Anda bahwa kebangkrutan bukanlah suatu malapetaka, kebangkrutan bukanlah suatu bencana. Justru kebangkrutan adalah suatu kejadian di mana kita bisa belajar dari situ. Seperti yang kita tahu, banyak sekali pebisnis yang sekarang sukses awalnya juga mengalami kebangkrutan. Namun apa yang membedakan mereka dengan orang yang sekarang bangkrut yang benar-benar jatuh? Bedanya adalah ketika orang yang bangkrut benar-benar merasa bangkrut, ya mereka akan menyerah dan tidak akan bangkit lagi. Tapi kalau misalkan orang sukses, dia bangkrut dan dia akan bangkit lagi dan menganggap bahwa kebangkrutan itu adalah uang sekolah. Kenapa saya sebut sebagai uang sekolah? Gini, misalnya kita sekolah dari TK sampai SMA. Kita nggak mikir berapa ratus juta yang udah keluar buat itu. Kenapa kita nggak mikir? Karena itu bukan uang kita, uang orang tua kita. Nah, dengan ratusan juta itu yang sudah keluar, Anda tidak bilang Anda bangkrut kan? Anda bilang kalau itu adalah uang sekolah. Sama dengan bisnis. Saya pernah mendengar sebuah cerita ketika seorang entrepreneur mewawancarai temannya yang bekerja di pertambangan. Orang yang di pertambangan ini bilang kalau misalkan mereka ini ketika kehilangan atau bangkrut ratusan juta, itu masih level TK. Bayangkan kalau level SMA-nya kira-kira berapa, mungkin miliaran. Nah, kalau tadi kita berbicara pertambangan yang mungkin kalau hilang 100 juta itu masih. Tapi, kalau misalkan mungkin kita sekarang mungkin kehilangan 10-20 juta udah nyerah, udah kayak orang stres, ya nggak sih? Dan itulah yang salah. Yang paling penting dari sebuah kebangkrutan adalah kita mendapat pengalaman. Kita bisa mengevaluasi diri, kita bisa belajar dari pengalaman itu. Misalnya kita membuka usaha, modalnya 10 juta, 20 juta, 30 juta. Dan misalnya suatu hari kita mengalami kebangkrutan nih, habis 10 juta. Kita belajar dari situ. Oh, ada yang salah nih, kita salah dari sini. Oke, kita mulai lagi dari awal. Ketika kita mulai lagi, habis lagi 20 juta, belajar lagi. Habis lagi 30 juta, belajar lagi. Dan ketika kita tidak menyerah, Anda akan sampai pada satu titik di mana Anda benar-benar sukses. Itulah gunanya pengalaman. Anda bisa mengevaluasi diri Anda. Dan Anda tidak bisa merasakannya dengan hanya mendengar saya ngomong seperti ini. Anda harus benar-benar bangkrut. Tapi bukan berarti saya nyuruh Anda buat bangkrut ya. Maksud saya berbicara seperti tadi adalah membuat Anda lebih waspada. Bukan ngajak bangkrut, tapi mengajak lebih waspada agar tidak terjadi kebangkrutan. Tapi andaikan terjadi kebangkrutan, yang kita harus lakukan bukanlah menyerah, namun tetap belajar. Nah, kalau kita berbicara di masa pandemi ini, banyak sekali orang yang kehilangan mata pencariannya. Banyak yang kehilangan pekerjaannya, banyak yang kena PHK, banyak yang takut tidak digaji karena bangkrut. Hanya satu yang bisa saya sampaikan, rezeki sudah diatur di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan terlalu memprioritaskan hal-hal duniawi. Ketika seseorang terlalu fokus dan memprioritaskan hal-hal dunia, misalnya ia menjadi pebisnis sukses di dunia, sampai dapat 5 miliar, 10 miliar, triliun mungkin. Tapi ketika dia tidak mengamalkan ibadahnya, sholat, puasa, dan lain-lain, ya nanti ketika sudah meninggal, habis, sudah selesai. Namun jika kalian menjadi pebisnis sukses yang tidak lupa akan akhirat, tetap mengamalkan puasa, sholat sunnah, sholat wajib, semuanya pokoknya, bekal kita untuk akhirat tidak akan habis. Itu disebut sebagai akhirah, di mana tidak ada akhirnya. Pesan saya, jika kalian adalah orang-orang yang kehilangan pekerjaan di masa pandemi ini, di PHK, tidak digaji, segala macam, setelah pandemi ini selesai, berusahalah mencari lagi pekerjaan. Jangan pernah menyerah, itu kuncinya. Karena ingatlah, menyerah adalah tanda lahirnya penyesalan. Jadi jangan sampai nyesal. Sekali lagi saya tekankan, jangan takut di PHK, jangan takut bangkrut. Justru belajarlah dari situ dan ambil sisi positif dari segala hal agar lebih maju ke depannya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata.
manajer bertindak seperti bos dengan mengendalikan bawahan mereka dan mengatur tugas-tugas administrasi. Di sisi lain, para pemimpin memberikan arahan, inovasi, dan menginspirasi. Mereka mengandalkan kepercayaan yang telah dibangun antara dirinya dan anggota tim untuk menjadi kekuatan dan motivasi, sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Beberapa dengan manajer yang lebih mengutamakan dan mengatur dengan memainkan emosi takut. Dapat disimpulkan, perbedaan antara manajer dengan pemimpin yaitu jika manajer lebih fokus pada tujuan, maka pemimpin akan fokus pada visi ke depan. Dan pemimpin biasanya merupakan orang yang berani mengambil risiko, sedangkan manajer akan fokus dalam mengontrol risiko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.